grab and listen, guys. Aduh, gimana ini? Aduh. Sorry bang. Sorry. Aduh, kayak Kebetulan saya kerja di sini juga, Le, kan. Saya juga driver pariwisata. Ya, tunggu dulu. Ini selain jadi tour travel, jangan-jangan live pendeta mungkin? Nah, di saat menjalani itu, Le, Iya. saya kecewa gitu. Kecewa karena saya udah bekerja keras, saya sudah belajar keras, tapi nggak sukses gitu, Le. Pada saat itu ya main judi, saya foya-foya, saya juga ya paling nakalnya itu saya juga pemain wanita tahun 2021. Tuhan angkat saya, Le. Tuhan menemukan saya di kubangan sampah. Di saat saya membuang hidup saya, Tuhan tangkap saya, Le. Di saat Tuhan tangkap saya, saya disembuhkan, keluarga saya dipulihkan. Wow, hidup saya berubah, Le. Dan sekarang saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya bisa terima sampai hari ini. Saya diberkati, pekerjaan diberkati. You know, man, we're talking about God now. Oke, guys, so you get a passenger. Ini orang lokal, guys. Jadi kita akan pick up dia, orang lokal. Namanya Friendly ya. Semoga orangnya friendly ya, seperti namanya. Oke, kita putar balik dulu. Alright. Ini malam yang sangat cerah ya. Kita lihat. Let's grab and listen, guys. Aduh, gimana ini? Aduh. Sorry bang. Sorry. Aduh, kelewatan. Iya, tadi udah malam soalnya bang. Sorry. Iya, aduh sorry. Iya, ini nih. Helm. Sorry. Hari ini sekawan ini. Wih, selalu lah bang. Orang Batak juga ya? Iya, orang Batak juga. Iyalah, aduh. Makanya, aduh. Marga apa? Iya, mana orang kita? Apa aku itu? Aku setanggang ini, Bang. Si tangga, Sora. Si tangga. Panggil apa ini? Panggil apa ya? Kayaknya nggak ada. Lah ya aja lah, biar akrab ya kan. Wih, mau kemana ini bang malam-malam? Ya salah ini ada jalan-jalan aja. Oh. Mau jumpa teman. Oh, teman apa teman ini? Oke. I know. Bang, ini kebetulan kan aku lagi buat konten. Jadi nggak apa-apa ya, aku rekam ya. Wih, keren kali lah, berarti TV aku nih. Aduh. Nanti kita upload di YouTube bang. Jadi kocak kali ya bang ini ya. Kayak gitulah. Manggil aja lah kita ya. Ya, saudara. Ini aku sebenarnya buru-buru cuma karena masuk TV ini ya. Ya. Nggak apa-apa lah. Ya kayak gitu lah. Jadi udah biasa kan awak pun dari sana juga kan. Iya. Jadi kalau gertak-gertak kayak gitu ya kita nggak takut lah. Udah malam kan. Jadi dari pagi tadi kita. Nah, jadi nggak apa-apa ini pakai mic dulu ya. Oke, coba. Biar kedengaran suara Le ini. Iya. Nah. Bentar, Le. Oke. Diklipkan aja bang di bajunya. Oke. Udah, Le. Siap, Leku. Aduh. Gimana, Le, kerjaan hari ini, Le? Oh, hari ini, Le. Aduh. Ya, puji Tuhan lah. Puji Tuhan, lancar. Ada aja. Karena kebetulan kan ini nge-grab sambil buat konten juga kan. Oh. Jadi ya, berarti bekerja sambil berkarya lah. Berarti lain nih lah ya, maksudnya ada kerjaan lain, terus lah ya. Di sela-sela waktu lain hari. Ya, betul. Terus pertanyaannya nih, Le. Ya berarti nggak perlu uang lagi lah ini ya. Cari konten aja berarti ini. Aduh. Masih manusia kita, Leko. Oh iya. Jadi masih butuh uang lah, ya kan? Iya. Tapi ya apa ya, kita kan hidup untuk melayani juga kan. Yes. Jadi wow. ya mudah-mudahan lah ini bisa bermanfaat lah nanti. Amin. Untuk anak cucu lah minimal. Ya, amin, Le, amin. Untuk orang-orang di luar sana kan. Yes. Gitu, Leko. Tapi ini ya sesuai tadi kayak namanya friendly kan? Friendly. Betul ya. Ya. Mantap, Le. Kebetulan saya kerja di sini juga, Le, kan. Saya juga driver pariwisata. Saya juga mantap. bawa tamu kan. Sering juga tamu saya itu bilang gitu, nama kamu friendly ya. Oh, kamu memang benar-benar ramah, dibilang gitu. Cocok memang. Oh. Apa? Grab bike atau Grab car nih, Le? Ini, Le, supir mobil, tour guide lah. Travel. Oh, supir sekalian tour guide-nya? Iya. Saya cari kliennya itu di Grab online lah. Nah, itu saya ngobrol, komunikasi sama mereka. Oh gitu. Puji Tuhan mereka tergerak kan, jadi akhirnya, Bang, boleh nggak tur besok atau minta nomornya, nanti kapan-kapan saya balik lagi ke Bali. Saya hubungi abang gitu. Wih, luar biasa. Berarti udah punya travelnya sendiri, Le? Iya, itu, Le. Puji Tuhannya itu tahun ini
dikasih Tuhan kesempatan untuk merintis. Iya, iya, iya. Itu saya udah bangun, yaitu saya drivernya, saya yang handle sosial medianya. Ya masih saya semua lah, tapi pelan-pelan lah. Ya, semangat terus lah. Memang orang Yes. Batak ini ngeri ya. Ya itulah. Luar biasa memang. Apa kalau boleh tahu apa nama travelnya, Le? Kalau Instagramnya itu namanya secara umum itu Friendly Travel Bali. Kalau Instagramnya Friendly Travel. Oh, Friendly Ya. Travel. Ya. Oke, nice, nice. Nanti nggak apa-apa, aku juga tampilin ya nanti. Oh iya iya iya. Aduh. Cek lah ya. Aduh, makasih banget lah ini aku. Oke. Numpang promo, belum bisa ngasih fee dulu lah ya. Nanti kalau udah besar aman itu. Wih, mantap. Ini kita bisa jadi sahabat karib ini, Leku. Iya iya bisa Iya. kita nanti. Jadi kita saling support kan. Yes. Mantap, mantap. Betul Leku, betul. Iya. Wih, luar biasa lah. Ini sebenarnya orderan terakhir lah ini. Oh iya Le, aduh. Iya. Jadi ya bersyukurlah bisa ketemu orang Batak juga kan, yang bisa punya usaha juga. Iya iya iya. Sukses terus lah, Leku. Iya iya. Ya, nanti kita ini kotak-kotakan lagi lah. Iya iya. Tapi Untuk saya lanjutannya. sedikit mengapresiasi Le dengan apa yang Le lakukan, di mana Nah. pukul 21.24 ini teman-teman. Iya. Kita lihat di handphonenya Le masih bekerja. Aduh. Padahal di pagi hari Le punya pekerjaan lain. Ya. Kalau boleh tahu Le, boleh nggak saya tahu sedikit apa sih kerjaannya gitu? Maksudnya saya bilang tadi kan ini sekedar sampingan doang gitu. Boleh nggak saya tahu? Iya. Sebenarnya Le kerja apa sih kok? Oh masih sempet gitu sampai jam segini kerja. Jadi harusnya aku yang nanya jadi lain nanya, tapi waduh mantap. Iya, ini saya sangat curious, Le. Curious. Oh, oke. Ini kita yang udah kenal lama ya, Le ya? Iya, Apa itu ya? lah mungkin. Kata orang Memang, Batak kan, mudari makoling. Wow, Katanya artinya Oke. darah itu berbicara gitu, Le. Oras. Iya, horas. Oke, jadi apa artinya? Oke, aku jawab, Le. Iya, iya. Tapi sebelumnya ya, nggak apa-apa kan saya yang nanya malahan ya. Gak apa-apa, Le. Nanti aku gantian nanya, nggak boleh ya? Iya, iya. Hari ini spesial sesi dulu Le, ya. Penumpang yang nanya-nanya. Aduh, kocak emang, Le. Iya. Luar biasa emang. Jadi ya, ini sebenarnya pekerjaan keempatku, Leku. Oh, 4. Iya. Wow, banyak kali, Le. Wow. Jadi ya, aku ngajar juga, Le. Ajar. Ngajar bahasa Inggris kan. Ada kerja juga di bagian pariwisata lah gitu. Oh, Aku ada usaha kecil-kecilan juga, Le. kok bisnis juga? Wow, gila, Le. Ya, Ya, itu gimana? masih Itu kecil lah. bisnis apa, Le? bisnis parfum laundry Parfum. gitu. Ada satu pertanyaan muncul di kepala saya, Le. Oh iya? Ya, ini saat ini. Boleh nggak saya tanya ini? Ya, Lego. Jadi, melihat apa yang Le lakukan, ada 4 pekerjaan yang Le lakukan. Dan 4 itu butuh energi, betul. Ya. Dan pertanyaan saya adalah, dari mana Le mendapatkan energi untuk bisa melakukan apa yang Le lakukan sekarang? Dan bagaimana Le bisa konsisten untuk hal itu? Wow, itu pertanyaan yang dalam sih itu sebenarnya, aku. Ya, energinya dari mana ya? Ya, susah juga sih bilangnya dari mana sebenarnya gitu. Tapi ya aku tahu pasti sih itu bukan kekuatan aku. Yes, Ya. yes, exactly, Le. Exactly, man. Ya, gitu. Ya. Ya, tunggu dulu ini selain jadi tour travel, jangan-jangan lain pendeta mungkin. Oh, Ya. aduh, Le. Aduh, itu adalah salah satu cita-cita saya, Le. Oh ya. Iya. Wow. Saya sangat rindu dipakai Tuhan untuk Oke. menjadi saksinya, Wow. untuk bisa membantu orang lain untuk mereka Ya. menyadari kasih Tuhan itu di dalam hidup mereka gitu, Le. Jadi, Wih, menarik. Tapi aku boleh tahu nggak, Le? ya, Kenapa Le memutuskan untuk bercita-cita menjadi seorang pendeta atau seorang pelayan Tuhan? setelah apa yang saya jalani di proses hidup saya, Le, bukan saya merasa sih, tapi Tuhan tuntun saya dan saya menemukan bahwa itu adalah panggilan hidup saya, Le. Hidup ya? Ya, panggilan hidup di mana Oke. Tuhan mau pakai hidup saya untuk memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Dia Oke. melalui apa yang sudah saya alami dulu di masa lalu. Kebetulan ada kisah di mana saya tuh Iya. mengalami Tuhan, Le. Oke. Boleh di-share sedikit nggak, Le? Apanya? Ya kalau boleh ya. Ya. Ya boleh di-share juga. Boleh. Ya. Ya, jadi saya dulu tuh bisa dibilang Kristen KTP, Le. Jadi saya itu terlahir Kristen, tapi saya nggak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke. Jadi saya itu, yang saya tahu tujuan hidup saya itu yang ditanamkan dari kecil, Ya. baik dari lingkungan, baik dari keluarga, dari orang tua, itu kita tuh hidup untuk sukses, Iya. kerja keras. Iya.
ayo kita kerja keras, kita angkat martabat keluarga kita, supaya kita dipandang, Oke. supaya kita tidak diremehkan, direndahkan. Iya. Oleh karena itu, jadi saya tuh berpikir untuk, oke, saya harus kerja keras, saya harus belajar keras untuk supaya sukses, supaya tidak diremehkan, supaya diperhitungkan di masyarakat, diperhitungkan di keluarga. Oke. Nah, di saat menjalani itu, Iya. saya kecewa gitu. Kecewa karena saya udah bekerja keras, saya sudah belajar keras, tapi nggak sukses gitu, Oke. Saya kepahitan. Iya. Saya kok gini ya, saya udah kerja keras, tapi kok saya malah nggak sukses, malah nggak berjalan lancar. Iya. Akhirnya saya merusak hidup saya, Oke. Saya akhirnya, ya udahlah, nggak usah kesehatan dengan sukses kerja keras. Saya mau senang-senang aja, saya mau menikmati hidup saja. Saya pada saat itu ya main judi, saya foya-foya, saya juga ya paling nakalnya itu saya juga pemain wanita, pada saat itu saya menyakiti anak orang, saya meninggalkannya. Oke. Wow. Dan satu momen ya saya merasa kehilangan arah, kehilangan tujuan. Saya merasa hidup saya nggak ada gunanya lagi, ketika di tahun 2021 COVID melanda, saya kehilangan pekerjaan. Saya juga tinggal merantau di Bali kan. Jadi saya ngerasa kalau saya pulang, ya di sana pun nanti saya nggak berguna sama orang tua saya. Jadi parasit ataupun yang menyusahkan orang lah. Iya. Sedangkan di sini saya gimana mau survive? Pekerjaan saya itu habis kontrak pada saat itu ya. Jadi pada saat corona malah habis kontrak, kan mengerikan sekali. Jadi nggak ada harapan, Jadi saya ini kan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pada saat itu saya nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi kekuatan saya itu mengatakan udah segini. Segini saja kemampuanmu. Saatnya kamu untuk menyerah. Menyerah itu dalam artian saya harus ya nggak ada pilihan lain, mengakhiri hidup kan itu kan. Karena udah nggak ada pilihan lain. Tapi di saat itu, dan saya tidak akan pernah lupa, di tahun 2021 Tuhan angkat saya, Tuhan menemukan saya di kubangan sampah. Di saat saya membuang hidup saya, Tuhan tangkap saya, Di saat Tuhan tangkap saya disembuhkan, keluarga saya dipulihkan. Wow. Hidup saya berubah, Dan sekarang saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya bisa terima sampai hari ini. Saya diberkati, pekerjaan diberkati. Ini bukan tentang berkatnya, tapi perubahan hidup yang saya alami. Oleh karena itu, oleh karena semua peristiwa yang saya alami ini, saya memutuskan untuk memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Biarlah kiranya orang yang pernah ngalamin pengalaman yang sama dengan saya berharap mereka juga punya pengharapan. Di mana di saat manusia, di saat logika pikiran kita mengatakan kita nggak mampu, nggak ada jalan keluar, di saat itu Tuhan datang dalam hidupmu. Yang perlu kamu tahu adalah buka hatimu, izinkan dia masuk. Terima. Terima apa yang dia lakukan di kayu salib, mati untuk dosa-dosamu. Anugerah atas kebebasan itu, atas cinta itu, cinta yang tidak ada batasnya, Seperti yang saya sampaikan tadi. Cinta tadi itu. Itu tadi maksudnya ya. Iya, itu dia. Wow. Cinta itulah yang memampukan saya untuk melakukan 4 pekerjaan sekaligus. Dan saya percaya saya juga punya pengalaman itu. Luar biasa emang. Yes. Wow. Luar biasa, Leko. Yes. Bagaimana Lai sendiri? Saya merasa Lai juga punya ketertarikan di area itu. Tapi I like you, man. Tos dulu. Aduh. Ini dari semua penumpang, cuman ini yang membuat apa ya? Bisa membicarakan sedikit ini sampai you know, man, we talking about God now. So exactly, the pure love of this life. Exactly. That's very amazing. Saya percaya, like John, your future wife must be very proud of you. One day dia melihat ini, melihat kamu kerja kerasmu, melihatmu berkarya, melihatmu mengajar, suatu panggilan yang sangat mulia ya. Ya, mudah-mudahan. Dan juga ini juga untuk anak-anak, my future children juga. This is your dad, this is your grandpa. I'm doing this in 2025. So I love you guys. Just do your passion. Yes. And never abandon God. Yes. Stay with God. Right. Stay with God. Yeah. We will be strong. And to your wife, what do you want to say? That's the most special thing, man. My future wife. Your soul, man. I'm waiting for you. And
siapapun kamu nanti, istriku, I will love you so much. Dan kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Dan kita akan membentuk kehidupan yang bahagia. Dan apapun yang terjadi, Ya. aku tidak akan meninggalkan Tuhan dan meninggalkanmu. Wow. Dan anak-anak kita. Iya, apapun itu ya. Oke. Tapi saya percaya Tuhan udah sediakan yang sangat terbaik. Oke. Karena Tuhan nggak mungkin ngasih yang nggak baik sama anaknya. Yes. Yang apa yang mau saya sampaikan kepada istri atau anak nih? Dua-duanya. Ya, Istri aja kali ya. istri dulu lah. Oke, buat calon istri saya di sana, baik di sana, jaga diri, seperti tetap percaya kita pasti akan dipertemukan. Aku di sini lagi membangun sesuatu untuk ketika kita kelak bersama, ya kita sudah terpelihara lah. Jadi Oke. tunggu aku. Ya. Dan untuk anak, ya aku mau menyampaikan ya paling penting sih takut akan Tuhan ya kalau untuk anak, karena Nah, Ketika- untuk anak ya. jika anak takut sama Tuhan, punya hubungan pribadi sama Tuhan, Ya. Tuhan pasti akan bentuk dia. Tuhan Oke. pasti akan didik dia. Meskipun ya kita orang tua tetap mendidik dia, tapi dia akan punya pergumulan pribadi yang membentuk karakter dia, Oke. mempersiapkan dia untuk menghadapi dunia yang semakin gelap ini. Iya. Itu aja sih. Oke. I love you for my children. Setiap pertemuan itu ada pelajaran. Ada pelajaran. Iya. Wah, luar biasa ya. Dan aku percaya pertemuan kita ini Nah, hari ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan. Iya. Harap nah, ini ya. ini waktu yang tepat. Siap. Karena di waktu yang tepat pasti akan diberikan. Oke. Thank you, Leko, Leprendi, Ya. si Tanggang, sampai Oke. ketemu lagi ya.